Jumat 1 Mei 2020. Bluetooth mode. Kami akan menyampaikan perkembangan pasien COVID Kabupaten Lumajang hari ini sebagaimana yang sudah dirilis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk ODP di Kabupaten Lumajang ada penambahan 1, kemarin 339, hari ini 340. Kemudian PDP, kemarin 50, hari ini ada tambahan 2, yaitu 52. Kemudian pasien konfirm positif COVID-19, kemarin 21, hari ini tambah 2 menjadi 23. Jadi pasien yang konfirm positif sampai dengan hari ini berdasarkan rilis Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Lumajang jumlahnya 23. Angka ini merupakan peringkat yang ke-8 di Jawa Timur. Jadi Lumajang tertinggi ke-8 dari 38 provinsi di Jawa Timur. Setelah Surabaya hari ini tembus di angka 1034. Surabaya sudah, Jawa Timur, mohon maaf saya Jawa Timur sudah tembus di angka 1034, merupakan ranking kedua di Indonesia setelah DKI. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, khususnya di Kabupaten Lumajang, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lumajang seluruhnya. Tapi yang paling utama, kalau lihat persebaran pasien positif ini, lebih utama, lebih banyak didominasi di jalur-jalur utama, yaitu mulai Kelakah, Kedung Jajang, Sukodono, Lumajang, Sumber Suko, Tempe, Pasirian. Jadi ini rupanya lebih banyak OTG yang pulang ke Lumajang, orang tanpa gejala, yang kita khawatirkan datang ke Lumajang tanpa memberitahu, tanpa melaporkan kepada aparat di tingkat desa, RT, RW, tanpa memeriksakan diri. Oleh karena itu, saya menghimbau atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang, seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang waspada, lebih-lebih di kecamatan-kecamatan prioritas tadi jalur utama. Ini perkembangannya ke sana, Lumajang sudah 23 hari ini. Tambahan 2 ini seluruhnya berasal dari Kecamatan Kedung Jajang. 2 ini tambahnya ada di Kecamatan Kedung Jajang, tetapi 1, ini 1 pasien sudah meninggal tanggal 22 April yang lalu. Ya, dari Kecamatan Kedung Jajang, tapi sudah meninggal 22 April yang lalu. Kemudian yang kedua, juga dari Kecamatan Kedung Jajang, tetapi yang bersangkutan saat ini dirawat di rumah sakit di Surabaya, karena yang bersangkutan bekerja di Surabaya. Oleh karena itu, berkaitan dengan 1 pasien yang sudah meninggal pada tanggal 22 April yang lalu, saya mohon pengertian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Apabila ada pasien yang meninggal di rumah sakit, kemudian diperlakukan penanganan jenazahnya sebagai pasien atau jenazah COVID atau infeksius, perawatan jenazah dalam masa pandemi, dalam masa virus, saya mohon pengertiannya, keluarga terutama, untuk mengantisipasi hal demikian. 2 kejadian pasien COVID positif di Kabupaten Lumajang yang meninggal, pada waktu meninggal statusnya masih PDP. Tapi setelah sekian hari baru keluar konfirm positif statusnya. Oleh karena itu, kami mohon pengertian seluruh masyarakat Lumajang apabila ada pasien yang meninggal di rumah sakit, kemudian perlakuannya kita perlakukan sebagai penanganan infeksius atau infeksi, mohon pengertiannya untuk menghindari hal yang demikian ini. Itu 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu penambahan pasien COVID-2 yang berasal dari Kecamatan Kedung Jajang. Yang berikutnya yang perlu kita waspadai adalah jalur-jalur utama. Apalagi di wilayah utara banyak masjid yang dilakukan pemberhentian oleh orang dari luar kota.
Ini juga perlu kita waspadai. Yang ketiga, mohon pengertian terkait dengan perlakuan jenazah yang meninggal di rumah sakit akan diperlakukan sebagai perlakuan jenazah infeksius. Saya kira itu 3 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini yang perlu kita waspadai bersama-sama. Baik, Pak Bayu, Pak Alimi ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi kasus yang terus bertambah di Kabupaten Lumajang, kami mohon pengertiannya bahwa dengan bertambahnya kasus baru, di mana menurut riwayat penyakitnya yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dan kontak dengan orang di luar Lumajang, itu berarti bahwa di sekitar kita ada orang tanpa gejala. Artinya orang yang mengandung virus tapi tidak menimbulkan gejala. Dan ini akan menjadi sumber penularan yang sangat potensial. Karena dalam keadaan sehat, dia bisa kemana saja, bertemu siapa saja. Kalau kita tidak waspada, dimungkinkan kita mempunyai potensi untuk tertular. Penularan adalah dari orang ke orang. Artinya, kalau kita hadir di kerumunan, kita bertemu dengan orang lain di sekitar kita, tanpa pelindung dalam hal ini adalah masker, kita sangat berpotensi untuk tertular. Oleh karena itu mohon agar seluruh masyarakat semakin disiplin dalam penggunaan masker, semakin disiplin untuk tidak keluar rumah, semakin sering cuci tangan, dan menjaga kebersihan diri kita. Salah satu protokol adalah bahwa setiap kita keluar rumah, pulang rumah, itu seluruh pakaian harus dilepas, berganti dengan pakaian baru, dengan mandi ataupun membersihkan diri, supaya kita masuk ke rumah dalam keadaan yang bersih. Itu salah satu juga tips untuk kita lebih aman dari penularan coronavirus 19. Oleh karena itu, mari kami mengajak untuk semua saja disiplin pakai masker, hindari kerumunan, tinggal di rumah kalau tidak ada acara yang sangat penting di luar, dan terus menjaga kebersihan diri kita. Dan saya sangat mengapresiasi masyarakat yang dalam proses pemakaman pasien COVID ataupun terduga COVID ataupun pasien infeksius, masyarakat Lumajang masih bisa menerima dan menerima proses pemakaman seperti kasus kematian pada umumnya. Itu sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian, Pak Sekda, apa langkah dari pemerintah khususnya untuk desa-desa, nanti kan pasti banyak pemudik, ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ini? Terkait mudik, kita sudah paham semua ada ketentuan aturan, dilarang mudik dan ada sanksinya. Terkait dengan itu, sebagaimana tindak lanjut dari aturan dilarang mudik, pemerintah Kabupaten Lumajang sudah mengoperasikan checkpoint di 4 titik, yaitu di Kelaka, tempatnya di eks Jembatan Timbang Kelaka, kemudian yang kedua di perbatasan di wilayah Jatiroto, yang ketiga di Pronojiwo, tempatnya di Desa Sidomulyo, dan yang keempat di Yosowilangun, insya Allah tempatnya di sekitar Koramil Yosowilangun. 4 tempat ini yang kita coba kita sesuaikan dengan kemampuan personil yang ada di Kabupaten Lumajang untuk menghambat atau mencegah orang luar masuk ke Lumajang. Selagi yang paling penting adalah khususnya di wilayah utara, pada seluruh takmir masjid yang berada di pinggir jalan-jalan utama. Tadi sampaikan oleh Dr. Bayu, kita tidak tahu ada orang luar, kemudian ketika tiba masuk waktu sholat, yang bersangkutan masuk ke masjid dan ikut sholat. Ini yang kita hindari, kita jaga. Karena banyak OTG yang berada di sekitar kita. Sebagian disampaikan oleh Dr. Bayu tadi, beberapa pasien terakhir tidak ada gejala sesak napas maupun demam tinggi.
Bahkan beberapa kasus kemarin ini gejalanya adalah karena kasus pencernaan, gangguan pencernaan atau mual. Jadi sudah jauh dari perkiraan yang pertama yang sesak napas, demam, sekarang sudah bergeser. Demikian. Untuk kategori penerima BLT ini masyarakat masih tanyakan, kategorinya seperti apa yang layak mendapat BLT di Indonesia? Oke. Program-program bantuan yang dikeluarkan pemerintah, di samping program PKH, program BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian BLT Kemensos yang juga nilainya 600.000, kemudian yang keempat adalah BLT dari dana desa, kemudian yang kelima program Kartu Prakerja. Terkait dengan Kartu Prakerja, ini semuanya kewenangan di pusat karena daftarnya melalui aplikasi online di pusat. Sehingga kita belum terima data detail terkait dengan siapa saja orang Lumajang yang terkategorikan mendapatkan bantuan sosial dari Kartu Prakerja. Kemudian BLT dana desa ada beberapa kriteria. Prinsipnya seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang yang terdampak COVID-19 wajib tercover dalam 5 komponen bantuan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, barangkali ada yang merasa terdampak tetapi kok tidak merasa menerima bantuan, sekali lagi silakan datang ke balai desa, melaporkan diri ke balai desa, datang ke Pak Kades atau ke perangkat desa untuk mendaftarkan diri. Sekali lagi, itu harapan saya masyarakat Lumajang. Di samping juga ada program Pak Bupati, yaitu program Ngeramu Tonggo, itu juga bisa memfasilitasi bagi mereka yang belum tercover di 5 program tadi itu. Saya kira demikian. Pak Sekda, total anggaran penanganan COVID di Kabupaten Lumajang itu berapa dan diambilkan dari mana saja, Pak? Ya. Untuk memenuhi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, instruksi Menteri Dalam Negeri ini keluar tanggal 1 April 2020. Inmendagri ini mengamanatkan dalam waktu 7 hari, pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi wajib melaporkan dana APBD-nya untuk melakukan penanganan COVID-19. Baik itu untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial, maupun penanganan pemulihan ekonomi. Untuk memenuhi Inmendagri 1 2020 ini, pemerintah Kabupaten Lumajang sudah mengalokasikan dan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang total anggaran yang kita siapkan adalah 30 miliar sekian. Kemudian berikutnya muncul surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Sebagaimana amanat Perpres yang mewajibkan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran APBD-nya. Yang pertama, SKP 2 Menteri ini mengamanatkan agar APBD kabupaten, kota, dan provinsi untuk menyesuaikan pendapatannya, di mana pendapatan ini dipengaruhi oleh menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi untuk melakukan restrukturisasi terkait dengan pendapatan itu yang pertama. Karena pendapatan dari tingkat pusat dari pemerintah pusat turun, otomatis kewajiban berikutnya adalah melakukan restrukturisasi belanjanya. Ya, melakukan restrukturisasi belanjanya. Kemarin kita sudah melakukan restrukturisasi, realokasi dan refocusing karena menurunnya pendapatan, kemudian karena berkurangnya belanja, kita ketemu di angka 226 miliar. Jadi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat itu 226 miliar. Nah, terkait dengan ini masih ada kelebihannya, kita sudah menyiapkan anggaran BTT, belanja tak terduga, yang di anggaran awal APBD Murni itu 2 miliar, sekarang sudah kita siapkan 10 miliar. Anggaran ini tidak tertutup berhenti sampai sini. Apabila ini nanti kurang, tentu akan kita lakukan pergeseran lagi di kegiatan-kegiatan OPD-OPD yang ada. Sekali lagi, anggaran ini tidak anggaran baku.
Anggaran Inmendagri tadi yang 30 juga tidak berhenti di 30. Kemudian anggaran berdasarkan SKB 2 menteri ini juga tidak berhenti di angka 10. Ini sementara kita laporkan terhitung kemarin tanggal 23 April. Demikian misalnya. Ya, Pak Sekda, di checkpoint ini apa dijaga 24 jam? Soalnya banyak yang tanya itu melintas itu tidak diperiksa gitu, Pak. Oke. Berkait dengan keterbatasan tenaga untuk di wilayah di wilayah Kelaka dan di wilayah Jatiroto, setiap pos kita siapkan 1 kali 24 jam itu 60 personil. Sehingga di 2 tempat tersebut ada 120 orang. Kemudian di wilayah Sawilangun dan di wilayah Pronojiwo, kita siapkan tiap pos 44 personil selama 24 jam. Jumlah personil tersebut, sebagaimana sudah kita praktekkan, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan puasa, kita menyadari petugas tentu tidak mungkin mampu berdiri di tengah jalan selama 12 jam. Oleh karena itu, petugas di lapangan akan menyesuaikan jam-jam operasionalnya. Sekali lagi, mohon pengertian dan kesadarannya, kita manusia tidak mungkin mampu berdiri 12 jam di jalan. Sementara itu, ya, jadi relatif ada pengaturan di tiap-tiap pos terkait dengan jam-jam sibuk atau jam-jam operasinya. Tapi teman tetap standby di posko. Tetap standby di posko ya. Demikian. Gitu? Alimi ada? Baik, teman sekalian, sekali lagi yang terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang, senantiasa pakai masker setiap pergi keluar rumah. Yang kedua, sering cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, hindari kerumunan. Yang keempat, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ini salah satu upaya yang paling efektif untuk mencegah penyebaran COVID yang lebih luas di Kabupaten Lumajang. Terima kasih, mohon dukungan dan kerjasamanya agar upaya kita di dalam melakukan pencegahan ini bisa berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Lumajang 1, dengan pertanggal 1 Mei 2020, jumlah ODP di Kabupaten Lumajang menjadi 340, dipantau 44, selesai 293 dan meninggal 3 orang. Sedangkan PDP ini 52 orang, dalam pengawasan 29 orang, selesai 14 dan meninggal 9 orang. Sedangkan konfirmasi positif menjadi total 23 orang, dengan rincian sembuh 2 orang, dirawat 17 orang dan meninggal 4 orang. Mari kita bersama melawan COVID-19, mari kita pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan dan tidak keluar jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Salam Lumajang 1, Sobat, bersatu jadi terbaik.